Oke, selamat malam, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, para pecinta channel Lemon Laka dimanapun Anda berada. Selamat malam, Salve. Salve. Oke, pada malam hari ini kita akan berdiskusi dan berbincang-bincang tentang aktivitas organisasi di tengah pandemi COVID-19. Sudah hadir bersama saya di sini Bung FX Rahalaka. Selamat malam. Halo, selamat malam kawan-kawan semua dimanapun Anda berada. Oke, jadi Bung FX Rahalaka ini Kepala Bidang Kaderisasi Organisasi di Galeka Wilayah Kupang. Jadi malam hari ini saya dengan beliau akan berbincang-bincang soal bagaimana aktivitas organisasi di tengah pandemi COVID-19. Jadi langsung saja kepada Pak FX Hidayat Rahalaka. Tentu pandemi COVID-19 ini membawa dampak yang sangat luar biasa. Salah satunya kepada aktivitas organisasi. Sehingga cara atau strategi seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman di Galeka Kupang untuk mengatasi persoalan ini? Oke, baik ya. Selamat malam Pak Moderator beserta rekan-rekan semua dimanapun Anda berada yang masih setia di channel apa tadi channelnya? Channel Lemon Laka. Jadi mengenai apa ya aktivitas organisasi di tengah pandemi COVID-19, memang kita tahu bahwa hari ini kita dihadapi dengan sebuah apa ya wabah yang memang sudah mendunia ya, sehingga itu akan berdampak kepada semua sektor, termasuk di sektor pemuda mahasiswa yang hari ini bergabung di beberapa OKP baik itu nasional maupun lokal yang memang terhambat juga karena COVID-19. Jadi ada berbagai macam cara, berbagai macam strategi, baik itu dengan melakukan kegiatan semua program kerja dengan melakukan secara online maupun offline. Tetapi apa ya, perlu kita patuhi protokol kesehatan juga. Iya, protokol kesehatan. Memang kita tahu bahwa kita lakukan ini aktivitas kegiatan organisasi secara online memang dia kurang efektif, tetapi sesuai ini juga situasi dan kondisi juga. Ya, misalkan kita di NTT ya, Kota Kupang hari ini yang kembali pada zona merah, kemudian kita dihimbau oleh pemerintah, baik ya pemerintah dan juga dari pihak kesehatan untuk kemudian tetap ini mematuhi protokol kesehatan untuk kemudian bisa membatasi ini wabah ini. Tetapi kalau kita lakukan secara online itu memang sangat sangat kurang efektif. Dan pilihan kedua ya itu kita melakukan dengan cara tatap muka, tetapi bagaimana ini protokol kesehatan itu kita patuhi, dan juga ada strategi juga kalau kita mau melakukan secara tatap muka, baik kita melakukan misalkan aktivitas diskusi secara per sesi ataupun kegiatan apa secara per sesi, ataukah ada cara-cara lain yang memang itu perlu dipikirkan bersama di dalam internal kepengurusan dan juga semua anggota dalam organisasi gitu. Jadi menurut saya seperti itu. Oke, jadi baik. Jadi begini Bung Fandi, saya coba bertanya lagi ini terkait dengan proses kaderisasi ini. Proses kaderisasi dalam sebuah organisasi. Dalam situasi begini tentu punya kendala, sehingga kaderisasi dalam organisasi pasti akan terhambat. Sehingga langkah-langkah seperti apa, pendidikan seperti apa yang mungkin tidak bertentangan dengan atau tidak menyalahi aturan protokol kesehatan dan sebagainya. Sehingga cara atau proses pengkaderannya itu seperti apa? Karena kita ketahui bahwa pada bulan-bulan seperti ini ya bulan-bulan kaderisasi, sehingga planning atau perencanaan apa yang dilakukan oleh organisasi khususnya Galeka Kupang untuk mengatasi atau menyelenggarakan ini kegiatan ini. Oke, baik ya. Jadi strategi untuk kemudian kita tidak menyalahgunakan mohon maaf, kita tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu strategi menurut saya strategi paling efektif itu kita melakukan misalkan contoh kegiatan ini MPAB ya, masa penerimaan anggota baru, salah satu bentuk kegiatan pengkaderan juga, kalau tidak LKTM dan lain sebagainya. Itu kita lakukan secara per sesi, sehingga di satu hari itu
Ya dia cukup 10 orang saja di sesi pertama, kemudian di sesi Jadi dibagi kelompok iya, begitu ya, dibagi Bung, ya? kelompok. Oh, iya. Setiap sesi begitu. Jadi misalkan di sesi pertama itu 10 orang dengan satu materi. Jadi satu materi itu kita cari pematerinya mau 3 atau 4. Jadi satunya di sesi pertama, kemudian satu materi dengan 10 orang di sesi kedua, kemudian sehingga orang yang tidak sempat mengikuti di sesi pertama juga dia bisa mengikuti ini kegiatan di sesi kedua atau ketiga. Begitu strateginya. Oke. Jadi yang artinya Itu bahwa menurut saya. ini untuk mengurangi jumlah ya. Ya, jumlah ini. Jumlah peserta dalam kegiatan. Ya, tetapi di sisi lain tingkat keberhasilan daripada kegiatan ini seperti apa dengan jumlah peserta yang sangat dibatasi? Apakah itu juga tetap pada target, yang artinya bahwa sesuai dengan target, misalkan daya serap peserta atau tingkat pemahaman peserta dan sebagainya, apakah tidak terhambat atau bagaimana? Jadi menurut saya kalau kita per sesi kan ini jumlah peserta yang mengikuti materi ini kan dia lebih sedikit kan, dia tidak banyak, sehingga daya serap setiap peserta itu bisa lebih efektif dibandingkan dengan banyak orang, karena ada yang ini mengantuk atau ke aktivitas kesibukan lain pada saat materi itu, sehingga daya serap mereka kurang efektif. Tetapi di satu sisi soal kehadiran peserta bisa minim ketika kita melakukan per sesi, sehingga kita perlu tahu dulu kira-kira yang mendaftar berapa dan kekuatan berapa yang mau ikut kegiatan gitu, baru kita mengambil langkah-langkah selanjutnya seperti tadi hal teknisnya. Oke, Bung. Gitu. Jadi terkait dengan jumlah peserta yang dibatasi dan sebagainya, berarti dia tingkat keberhasilan daripada kegiatan pengkaderan ini lebih bagus lagi ya. Pemahaman dia lebih efektif lagi. Soal penyerapan materi dan sebagainya lebih bagus lagi. Oke. Di sisi lain, tentu di sini juga kalau per kelompok atau per tahap tadi tentu butuh waktu dan juga biaya. Bagaimana organisasi mengatasi hal ini? Jadi untuk butuh waktu dan butuh biaya, saya rasa bisa kita atasi, karena misalkan di jam pertama jam 8 ya, dia kita taruh 2 jam lah untuk satu materi kan. Misalkan sesi pertama di jam 8 untuk biaya soal logistik dari teman-teman anggota, saya rasa itu bisa atasi. Tetapi untuk kegiatan ini proses berlangsungnya kegiatan itu kita bisa cari tempat yang memang tanpa biaya, yang kita siap. Misalkan kita di sekret, jadi bisa di depan emperan kan, kita bisa tampung 10 orang gitu. Oke, jadi dari segi biaya bisa ditaktis minimalisir soal biaya semua dan sebagainya. Jadi pada dasarnya bahwa pandemi COVID-19 ini tidak mengganggu aktivitas organisasi ya, Bung ya. Jadi artinya bahwa kita bicara di organisasi ini kan dia butuh kader, butuh anggota setiap tahun. Jika kita terhambat dengan situasi ini, maka perlahan-lahan kita akan bergerak mundur secara organisasi. Jadi kalau kita takut dengan pandemi COVID-19 ini, maka saya pikir bubar aja organisasi gitu. Dan saya. Oke, Bung. Jadi saya tidak perlu takut dengan ini. Sebagai seorang orang pemuda, orang yang berorganisasi tentu punya cara lah untuk bagaimana organisasi ini kan lahir untuk sebuah solusi lah. Organisasi ini didirikan untuk memberikan sebuah solusi yang dengan hadirnya persoalan seperti ini ya pasti pemuda sendiri sudah berpikir untuk bagaimana keluar daripada persoalan ini. Oke, Bung. Jadi mungkin terkait dengan diskusi kita pada malam hari ini, pada dasarnya bahwa pandemi COVID-19 itu tidak menjadi halangan, tidak menjadi hambatan untuk bagaimana generasi muda, kader-kader khususnya kader-kader Kupang untuk terus berorganisasi dan terus melaksanakan aktivitas dan sebagainya. Oke, jadi kita mungkin sedikit bergeser dari di situasi pandemi COVID-19 ini, tentu pola dan semuanya sudah disampaikan tadi oleh Bung bahwa semuanya salah satu cara yaitu via online. Jadi terkait dengan via online ini tentunya di NTT sendiri hari ini kita kuliahnya juga aktivitasnya dengan menggunakan media online dan sebagainya. Tentu ini juga membutuh yang namanya biaya. Sehingga kalau aktivitas organisasi juga menggunakan hal yang sama, tentu ini juga menjadi beban bagi teman-teman rekan-rekan kita semua
khususnya yang menjadi beban lagi ya orang tua. Iya. Sehingga bagaimana organisasi mengatasi hal ini? Mengatasi soal apa ya, biaya perkuliahan. Ya, Biaya perkuliahan online. hanya semua aktivitas yang berbasis online, mau kuliah dan juga organisasi. Bisa, secara organisasi dia bisa mengatasi itu. Saya pikir untuk apa ya, biaya perkuliahan online ini kalau mau secara organisasi mengatasi itu, maka ini apa namanya? Jadi untuk anggotanya, untuk anggota lekanya begitu. Bisa solusinya yaitu di bidang ekonomi dia bisa mendatangkan ini sebuah jaringan wifi untuk kemudian digunakan oleh anggota, tetapi dengan catatan bahwa kita mau kuliah ya kita ke secret gitu. Untuk kan bisa dengan 1 jam 2.000, kuliah 2 jam bisa 4.000, itu lebih murah. Itu saja kalau satu hari dia kuliah, taruh saja lah kuliah 6 jam dengan harga 12.000 satu hari, berarti lebih ini. Kalau memang artinya soal biaya itu ditaktisi oleh inilah oleh jadi bisa ditaktisi. Jadi oke Bung, saya tanya lagi Bung. Jadi sejauh ini ada keluhan daripada anggota terkait dengan hal ini tidak? Untuk keluhan anggota memang bukan anggota saya, tetapi di internal kepengurusan juga kita punya keluhan. Mengalami hal yang sama ya? Iya, mengalami dan bahkan bukan anggota kali, intinya semua mahasiswa lah. Itu kita punya keluhan yang sama bahwa dengan mahalnya biaya ini. Jadi yang terpenting bahwa organisasi bagaimana melalui bidang yang terkait dalam hal ini bidang ekonomi, bagaimana punya kreatif lah ya, tersendiri untuk menghidupkan ekonomi organisasi. Kalau bisa untuk memenuhi ekonomi organisasi, maka anggota juga pasti akan sejahtera. Oke, pada dasarnya demikian. Oke Bung, dari di sini saya mau tanya lagi ini Bung. Ya, siap. Jadi ini terkait dengan ya masih dalam pandemi COVID-19 ini. Iya. Masih pandemi COVID-19. Tentu dari tahap mungkin di organisasi ada program kerja lah. Tentu program kerja ini dibahas kan sebelum pandemi COVID-19 ini mungkin. Nah, apabila dalam perjalanan kan sudah ditargetkan untuk 1 tahun kepengurusan ke depan. Di situasi pandemi COVID-19 ini bagaimana terkait dengan program-program kerja yang ada? Apakah ada yang di-cut atau ada yang memang untuk apa ya? Tidak dijalankan dan sebagainya. Kerja kita banyak yang di-cut. Jadi misalkan ini aktivitas yang membutuhkan perkumpulan banyak orang dan tidak memungkinkan untuk dilakukan di secret di tempat lain, itu pasti ya di-cut karena ini apa namanya, awalnya setelah kita pembahasan itu program kerja kan kita langsung hadapi dengan itu. Kemudian waktu itu rencananya kita mau lakukan ini LKTM pada waktu itu, tetapi memang waktu itu kita berhadapan oleh ini dan juga pemerintah juga dengan apa ya, aparat keamanan dan lain sebagainya untuk kemudian memperketat ini aktivitas dari masyarakat, sehingga waktu itu kita terhambat di situ. Salah satu program kerja yang sudah terhambat waktu itu. Kemudian yang di bidang Pak Kabit yang ada ini, bidang dan bakat juga ini apa namanya, ini latihan voli dengan ini juga tadi saat sudah dijalankan. Kemudian untuk futsal yang waktu itu memang sudah apa namanya, ada pendaftaran ke Pias Kupang, tapi itu dibatalkan oleh Pias Kupang karena itu memang program kerja seperti itu ini punya apa ya, potensi untuk dibatalkan. Tetapi ada program-program kerja lain yang kemudian tetap kita jalankan. Oke Bung. Jadi berdasarnya bahwa untuk program kerja yang ada yang sudah diprogramkan ini akan terlaksana tergantung situasi dan kondisi begitu ya. Oke. Jadi mungkin demikian ya Bung ya. Intinya pada dasarnya bahwa aktivitas tetap berjalan walaupun di tengah pandemi COVID-19. Oke, sebelum saya menutup ini saya tanya yang terakhir kali ini Bung. Terkait dengan situasi begini, bagaimana partisipasi ataupun keaktifan anggota untuk tetap berorganisasi atau semangat daripada semua anggota untuk tetap berorganisasi bagaimana? Apakah meningkat atau menurun? Saya rasa untuk apa ya, partisipasi dari semua anggota saya rasa itu sangat menurun lah. Dia menurunnya sekitar 20% dari sebelum-sebelumnya, sebelum pandemi, karena akhir-akhir ini ya, bukan di anggota saya, di internal BP saja dia sangat menurun drastis. Itu untuk makanya sehingga solusinya sekarang ya bagaimana kesadaran dari kita masing-masing anggota dan juga internal pengurus untuk kemudian
jangan takutlah dengan pandemi COVID-19, tetapi kita tetap mematuhi protokol kesehatan itu. Oke, artinya bahwa walaupun kita di dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, tetapi semangat kita untuk berorganisasi, semangat kita untuk terus berproses, belajar di organisasi harus kita pertahankan ataupun kita tingkatkan ya Bung ya. Oke, Siap, terima siap. kasih Bung sudah mampir di channel Oke, YouTube selamat Lemen Laka. Terima kasih. malam. Salam Shalom. dan selamat malam juga buat para pecinta penggemar Lemen Laka Channel dimanapun Anda berada. Oke, sayonara, sampai jumpa lagi di Di mana? postingan-postingan berikut.